MotoGP selalu dipandang sebagai puncak olahraga sepeda motor, tempat di mana kecepatan, keberanian, dan kecerdasan strategi menyatu dalam satu pertarungan. Di layar televisi, apa yang terlihat adalah glamor. Motor-motor berteknologi tinggi, kostum balap mewah, sorakan penonton, dan pemandangan podium yang indah. Namun di balik semua itu, ada realitas yang tidak selalu ingin ditampilkan kamera. Rasa sakit yang disembunyikan, kehancuran mimpi, dan perjuangan mental yang jauh lebih berat daripada sekedar menaklukkan tikungan cepat. Karir pembalap MotoGP bukan hanya perjalanan menuju kemenangan. Ia adalah kisah tentang jatuh bangun, tentang luka yang tidak selalu terlihat, dan tentang mimpi yang kadang hancur hanya dalam 1 detik. Adalah 5 momen paling menyayat hati dalam sejarah MotoGP modern. Momen di mana para pahlawan lintasan ini harus berhadapan dengan kenyataan paling pahit. Pada satu titik dalam karirnya, Marc Marquez adalah simbol dominasi absolut. Ia menaklukkan MotoGP seperti seorang gladiator yang tak tersentuh. Namun, Jerez 2020 mengubah segalanya dalam satu kedipan mata. Balapan itu awalnya tidak berjalan mulus. Setelah keluar lintasan, Marquez memulai comeback yang membuat komentator dan fans melongo tak percaya. Ia menyalip pembalap satu persatu, menari di antara tikungan cepat dengan keberanian ekstrim. Itu adalah pertunjukan klasik Marc Marquez, liar, agresif, dan penuh determinasi. Tetapi harapan itu berubah menjadi tragedi. Di sebuah tikungan kecepatan tinggi, ban depan kehilangan traksi, motor melintir, dan tubuh Marquez terpental keras. Benturan itu merusak tulang humerusnya. Awalnya semua orang mengira Marquez akan pulih cepat, seperti banyak race besar lain yang pernah ia alami. Tapi takdir berkata lain. Cedera itu menjadi awal dari cobaan panjang. Operasi berulang, infeksi serius, plat yang harus diganti, serta keraguan besar, apakah ia masih bisa kembali seperti dulu. Marc Marquez, sang juara yang selalu bangkit dari crash apapun, kini harus menghadapi pertarungan yang tidak terlihat kamera. Pertarungan melawan dirinya sendiri. Dunia menyaksikan transformasi yang menyentuh hati. Seorang manusia biasa yang harus memperjuangkan kembali sesuatu yang dulu begitu mudah ia kuasai. Jerez bukan sekedar kecelakaan. Itu adalah titik balik dalam sejarah MotoGP. Hari ketika raja yang tak terkalahkan akhirnya tumbang. Mugello dan Valentino Rossi adalah kombinasi magis. Setiap tahun, ribuan tifosi datang bukan hanya untuk menonton balapan. Mereka datang untuk melihat sang idola, sang ikon, sang legenda. Namun tahun 2010, suasananya berbeda. Dalam sesi latihan bebas, Rossi mengalami high side hebat. Tubuhnya terbanting keras, dan sirkuit yang biasanya dipenuhi sorakan mendadak senyap. Ketika petugas medis memberikan tanda bahwa cederanya serius, tribun berubah menjadi lautan kesedihan. Diagnosisnya brutal, patah tibia dan fibula. Rossi harus melewati operasi besar. Kabar itu menghancurkan tifosi. Mereka datang dengan harapan melihat The Doctor memimpin di rumah sendiri. Tetapi justru harus menyaksikan idola mereka dibawa keluar lintasan dengan tandu. Mugello terasa hampa tanpa Rossi. Tidak ada Willy Haas di garis finish, tidak ada selebrasi teatrikal, tidak ada bendera kuning yang bergetar penuh kebanggaan. Lebih menyakitkan lagi, ini adalah pertama kalinya sejak 1996, Rossi selalu tampil penuh tanpa absen panjang di tiap musim. Rekor kehadirannya yang luar biasa terhenti. Itu bukan sekedar cedera. Itu adalah kehilangan simbol, kehilangan ritual tahunan, kehilangan senyuman seorang legenda. Mugello 2010 dikenang bukan karena siapa yang menang, tetapi karena siapa yang tidak hadir. Hari ketika Italia kehilangan jantungnya.
Fabio Quartararo datang ke Silverstone dengan ambisi besar. Yamaha bukan mesin terkuat, namun sepanjang akhir pekan itu, El Diablo tampil seperti pembalap yang baru menemukan api dalam dirinya. Ia cepat, konsisten, dan penuh kepercayaan diri. Sejak lampu start padam, Quartararo memimpin tanpa ragu. Ia menari di atas aspal dingin khas Inggris, melibas setiap tikungan dengan gaya khasnya, smooth namun mematikan. Fans Yamaha sudah mulai bermimpi, mungkin ini saatnya kemenangan manis kembali. Namun, takdir kembali memperlihatkan wajah kejamnya. Beberapa lap sebelum finish, Quartararo merasakan tenaganya hilang. Motor mulai memperlambat diri. Angka kecepatan merosot di dashboard. Kamera menyorot wajahnya. Ada keterkejutan, ada penolakan, ada rasa tidak percaya. Ia menepi, ia turun dari motor, lalu ia terduduk dengan mata kosong, bersandar pada pembatas lintasan. Momen itu terasa seperti adegan film tragedi. Pembalap yang telah memberi segalanya, justru dikhianati oleh mesin yang ia percayai. Para fans terdiam, lalu memberikan tepuk tangan haru saat ia berjalan kembali ke pedok. Silverstone 2025 bukan hanya kegagalan, itu adalah simbol betapa tipisnya batas antara euforia dan kehancuran dalam dunia MotoGP. Tidak banyak pembalap yang memiliki keteguhan mental seperti Jorge Lorenzo. Tetapi Assen 2013 membawa kegilaan itu ke level yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Latihan hari sebelumnya berakhir buruk. Lorenzo mengalami crash keras dan patah tulang selangka. Biasanya, cedera seperti itu cukup untuk membuat pembalap absen 1 atau 2 bulan. Namun Lorenzo menolak berhenti. Ia terbang ke Barcelona, menjalani operasi darurat untuk memasang plat titanium dan skrup di bahunya. Yang mengejutkan dunia adalah keputusannya kembali ke Assen hanya 36 jam kemudian. Dengan tubuh yang masih terasa seperti terbakar setiap kali bergerak, ia naik ke motor dan memutuskan untuk balapan. Tidak ada yang mengerti bagaimana mungkin ia bisa menahan rasa sakit itu. Namun Lorenzo membuktikannya. Dalam setiap lap, kamera menangkap ekspresi wajah yang menahan nyeri. Setiap tikungan adalah hukuman, tetapi ia tetap melanjutkan. Dan yang paling gila, ia finish di posisi kelima. Tidak ada selebrasi besar, tidak ada senyum lebar. Hanya seorang laki-laki yang baru saja memenangkan perang melawan batas tubuhnya sendiri. Assen 2013 akan selamanya menjadi bukti bahwa keberanian sejati tidak selalu tampak glamor. Kadang ia adalah tawa yang dipaksakan di balik rasa sakit yang menyiksa. Johann Zarco selalu dikenal sebagai pembalap dengan mental baja. Namun apa yang ia lakukan di GP San Marino 2017 membuat namanya dikenang sebagai salah satu pejuang sejati MotoGP. Ketika bahan bakar motornya habis mendekati lap terakhir, balapannya sebenarnya sudah selesai. Hampir semua pembalap akan langsung masuk pit atau berhenti. Tapi Zarco tidak. Ia turun dari motor, dan dengan tubuh yang sudah digempur kelelahan, ia mulai mendorong motornya menuju garis finish. Hujan deras, motor berat, tubuh nyaris roboh, tetapi langkahnya terus maju. Penonton berdiri, memberikan dukungan, menyaksikan seorang pembalap mendorong mesin ratusan kilogram hanya demi 1 poin. Dan ketika ia melintasi garis finish, yang tersisa bukanlah rasa kalah, yang ada adalah penghormatan. Sebuah poin yang diraih dengan harga yang tidak bisa dihitung angka. San Marino 2017 membuktikan bahwa kadang momen terbesar dalam MotoGP bukanlah mereka yang berdiri di podium, melainkan mereka yang menolak menyerah. Bahkan ketika seluruh dunia berkata itu mustahil. Lima kisah pilu ini memperlihatkan satu kebenaran sederhana. MotoGP bukan hanya arena kecepatan, tetapi arena kemanusiaan. Dari Marquez yang kehilangan kejayaannya, Rossi yang jatuh di rumah sendiri, Quartararo yang patah hati di Silverstone,
Lorenzo yang melawan rasa sakit tak masuk akal, hingga Zarco yang menolak berhenti hingga langkah terakhir. Semuanya adalah bagian dari drama besar olahraga ini. Mereka bukan sekedar pembalap, mereka adalah manusia yang bermimpi, berjuang, terluka, dan bangkit. Dan justru karena itulah, MotoGP terus memikat hati jutaan orang di seluruh dunia.